Ya, supaya kita mengerti, dibawa oleh Tuhan cerita seperti ini untuk masuk ke dalam cerita yang lebih besar, yaitu kehidupan rohani. Makanya Galatia 5 ayat 25, kalau engkau hidup oleh roh, kalau engkau hidup oleh Kristus, engkau dipimpin oleh Kristus, oleh roh itu. Amin. Tadi Pak Wilson sudah katakan kan, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberi, di bahunya adalah pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut orang, ya enggak? Penasihat ajaib yaitu Roh Kudus, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, misalnya. Ya. Siapa itu? It's talk about Christ. Tidak ada janji Kristus itu. Ada lagi Yohanes 8 ayat 24 bilang apa? Kalau enggak percaya, akulah dia, akulah sang Bapa itu, kau binasa dalam dosa. Jadi Kristus itu ya dia, sang Tuhan yang Maha Esa itu. Yang Maha Kudus itu ya dia itu. Cuma dia sedang mengambil peranan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, saya kebetulan sama Pak Wilson punya Alkitab ini, The Kingdom Bible, TPT, The Passion. Nah ini gambar ini ada di halaman itu, Pak Mumer, di 2004. Jadi ini saya bukan ngarang-ngarang loh teman-teman. Sebelum baca Alkitab ini saya sudah nangkep konsep ini. Tapi begitu baca ini, wow. Dulu tanya Pak Wilson, waktu saya jelaskan begini, dulu nggak pakai gambar ini. Nah, saya nggak pakai gambar ini dulu. Tapi begitu saya lihat, wih, ada toh gambarnya. Nah, jadi saya tampilkanlah gambar itu. Tetapi waktu saya belum punya Alkitab ini, kita udah ngerti maksudnya. Tetapi tambah mendapatkan konfirmasi dari Alkitab ini. Ya, luar biasa Alkitab ini ya. Jadi ini ada di Alkitab. Jadi nggak ngarang-ngarang ya teman-teman ya. Saudara, saya mau ngajak saudara betul-betul perhatikan ayat ini. Saya banyak mendengar khotbah-khotbah di YouTube tentang ini, saudara. Tentang ini. Ini ada ya. Tentang ini. Yesaya 65 ayat 17. Aku menciptakan, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak timbul lagi dalam hati. Apa itu? Ada orang bilang begini di khotbahnya di YouTube. Oh, nanti bumi yang ini kita udah lupain. No, it's not talk about this earth. Bukan talk about tempat kita tinggal, bukan. It's talk about apa? Hukum Taurat, perjanjian yang lama tidak diingat lagi, tidak timbul lagi dalam hati. Mudah yang didapat ya, betul kan? Itu yang B-nya. Jadi yang merah itu adalah hal-hal yang dahulu yang tidak diingat lagi, tidak timbul dalam hati. Itu berbicara apa? Implementasi aplikasi hukum Taurat nggak ada lagi, nggak timbul lagi dalam hati. Sejak Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, udah nggak diingat lagi, saudaraku. Ya, maka itu identik sama di kitab Wahyu 21 ayat 1. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Sama itu, saudaraku. Apa langit pertama, bumi pertama adalah relasi, ikatan, perjanjian antara Tuhan dengan umatnya yang harus disahkan oleh darah binatang. Ritual-ritualnya dalam hukum Taurat terjadi di dalam bait suci Allah. Itu telah berlalu sejak Bait Allah hancur tahun 70 Masehi. So, kita sudah hidup di langit baru, bumi baru, yaitu apa? Ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umat manusia, umatnya, di mana relasinya dalam roh dan kebenaran yang terjadi di dalam bait sucinya yang baru, yaitu bait suci Allah dalam roh. Amin, dalam saudara dan saya. Jadi mudah apa sulit dipahami, teman-teman? Ini mudah atau sulit? Very easy kan? Mudah banget. Kalau dulu saya pusing diajarin, ini gitu mudahnya loh teman-teman, yang mudah sekali, pahamnya mudah banget ya. Nah makanya dikatakan sini in Efesus 2 ayat 15 ya, hukum agama Yahudi dengan perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya sudah dihapuskan ya, sudah dihapuskan ya oleh Kristus, supaya apa? Dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu bangsa baru, yaitu manusia baru yang bersatu dengan Dia. Nah itulah yang sudah dinamaikan di dalam Kristus itu. Dan tadi Roma 10 ayat 4 adalah Kristus menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Sudah selesai, saudaraku. Jangan kita tambah-tambah lagi. Nah ini saya banyak ketemu banyak orang. Matius 15 ayat 18 katanya masih belum digenapi.
Jadi nggak boleh itu hukum Taurat ditiadakan satu iota pun kalau langitnya dan buminya belum lenyap, betul nggak? Kenapa? Karena pikirannya melihat langit dan bumi yang ini, sehingga masih memberlakukan hukum Taurat, satu iota pun nggak boleh berlalu. Padahal itu sedang berbicara apa? Nah, lenyap dan hilangkan. Karena aku berkata kepadamu selama belum lenyap langit dan bumi. Kalau waktu itu dibicarakan ini kapan? Yesus sedang ngomong tahun 30 Masehi. Betul nggak Pak? Bagus, Agung. Yesus ngomong tahun 30 Masehi. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota nggak boleh berlalu. Makanya di sana dulu semuanya melakukan hukum Taurat masih ada. Tapi begitu di-destroy tahun 70 Masehi, langit dan bumi lenyap. Maka berapa iota? Bahkan di Lukas 26 ayat 26 berkata apa? Hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Betul nggak Bapak Ibu Saudaraku? Sudah. Jadi ini semua konfirmasi, ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat, meneguhkan kita, pengertian kita, supaya kita betul-betul merdeka dalam hidup ini. Gitu. Jadi sudah berlalu, ya. Jadi hukum Taurat itu sudah berlalu. Nah itu sama dengan Wahyu 21 ayat 1 lagi, ya. Jadi berbicara langit pertama, bumi pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Tidak ada kematian di dalam Kristus. Karena kita telah menjadi satu manusia baru, manusia ilahi di dalam Kristus Yesus. Ini dahsyat sekali. Waktu saya mengerti ini semua, wow, bahagia banget saya. Nah ini 2 Petrus 3 ayat 10. Banyak orang di luar sana berkata ini akan terjadi nanti. Kata orang begitu. Mari kita baca baik-baik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kapan itu dia? Itulah dia datang. Kalau dibilang Tuhan datang, itu adalah dalam rangka penghakiman. Dia datang dalam murkanya. Hari penghakiman kepada siapa? Orang antikristus. Siapa antikristus? Ya para imam, orang Farisi, ahli Taurat, mereka antikristus. Orang Romawi itu antikristus semua. Ya, terjadilah hari penghakiman waktu itu, maka bait sucinya hancurkan. Jadi waktu bait suci hancur, kota Yerusalem dihanguskan. Itulah yang dikatakan di Wahyu 20 ayat 10. Turunlah api dari langit. Coba ada yang baca dari Wahyu 20 ayat 10. Coba satu orang baca itu. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ayat 9-nya coba ayat 9. Ayat 9. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, ya, dan kota yang dikasihi itu. Namun dari langit turunlah api menembuskan mereka. Dari langit turunlah api. Kota yang kudus itu apa? Berbicara Yerusalem. Jadi turunlah api dari sorga. Ya itulah. Jadi jangan terus ngebayangkan kalau ngomong gitu terus api turun dari sorga, yang enggak lah gitu loh. Gitu loh. Ya jangan kita beropini, jangan. Itu udah digenapi semua, saudara. Jadi tadi kalau dikatakan iblis itu udah dicampakkan ke dalam api belerang, itu berbicara siapa? Bukan makhluk-makhluk iblis, makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu, bukan. Itu berbicara orang-orang, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang menolak Kristus. Itu mereka dicampakkan ke dalam api waktu itu. Sudah dibakar di Gehenna, di lembah Hinon, selatan kota, di dekat kota Yerusalem. 6 bulan lebih mereka dibakar di sana. Ya, saking sepertiga dari bintang itu banyak jumlahnya, jutaan. Jumlah orang-orang Yahudi yang tewas binasa waktu itu banyak banget. Kita harus melihat secara teks dan konteks, ya teman-teman. Nah, jadi di sini dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kenapa gemuruh yang dahsyat? Karena tentara Romawi itu datang seperti air bah, Pak, menyerang gitu. Ingat nggak ada yang bilang seperti air bah? Mereka menyerang sedemikian besar, seperti derak, seperti air bah itu datangnya, tentara yang menyerang. Gitu. Nah, makanya di bumi hanguskanlah kota Yerusalem, kemudian hancurlah bait suci Allah. Waktu bait suci Allah hancur, maka dikatakan apa? Lenyaplah
langit dan bumi. Ya. Terus kata, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Apa itu unsur-unsur bumi? Bukan gedung-gedung, bukan pabrik-pabrik, bukan pohon-pohon, bukan. Itu prinsip-prinsip dasar perjanjian lama yang ada di dalam bait suci, yang harus mereka ikuti. Itulah unsur-unsur bumi. Prinsip-prinsip buminya kan umatnya kan. Jadi unsur-unsur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh umatnya, itu semua didestroy, hancur, kebakar. Jadi itu cerita elemen itu the principle. Bagi umat-umat zaman itu semuanya binasa. Ya, maka itu sama lagi dengan ini. Karena saya nggak tahu kalau di STT itu bilang kitab Wahyu ditulis tahun berapa. Saya udah banyak diskusi sama banyak orang. Semuanya bilang tahun 98, 96, 97. Tapi kalau kita jeli melihat Wahyu 11 ayat 1 dan 2, di sana persis kota Yerusalem itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain dan hancur tahun 70. Nah, sekarang ini, kalau bait sucinya hancur tahun 70, masa ditulisnya tahun 90-an? Tentu dia diingetinnya ya sebelumnya dong, gitu loh. Itu aja cara the basic principle how to think. Kapan itu ditulis? Bukan ditulis oleh para pakar ya, ditulis oleh Yohanes di zaman itu, gitu loh. Itu sebelum tahun 70, maka hancurlah tahun 70. Jadi ini lenyaplah langit dan bumi itu ya ini, hancur itu, bait suci Allah hancur. Itulah. Jadi ini sudah terjadi Bapak Ibu. Sekarang terus bertanya nih, terus bagi saya kita ngapain? Ya, kita hidup bersama Kristus, di dalam Dia mengekspresikan Tuhan dalam hidup kita, ada nih. Sesuai potensi yang Tuhan taruh dalam hidup setiap saudara dan saya, untuk memberi aroma kerajaan Kristus dalam dunia ini sampai kepada bangsa-bangsa, kata Pak Munir, Pak Ketua tadi. Itu bisa terjadi if you understand, really understand, gitu. Kalau enggak, Anda masih hidup dalam hayalan, cari muka sama Tuhan, cari pahala banyak. No, gak ada. Karena Tuhan hidup dalam saudara dan saya. Kita hidup bersama Dia untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. Nah, ini lebih mudah lagi dipahami ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini relasi perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Nah, ini LPBP, langit pertama, bumi pertama. Nah, itu sudah berlalu. Tadi Yesaya 65 ayat 17 sudah berlalu. Matius ini semua berlalu. Wahyu 1 sudah berlalu. Langit pertamanya. Nah, langit pertama, bumi pertama bercerita konteksnya apa? Bercerita relasi Tuhan, ya. Relasi Tuhan dengan manusia lama. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, adik-adik, manusia lama yang harus disahkan oleh darah binatang sesuai dengan hukum Taurat, di mana tiap tahun mereka harus menyelenggarakan penyembelihan korban binatang, sembelihan korban binatang, di mana di bait suci Allah. Dan ini sudah berlalu, nggak ada lagi. Maka di sini kanannya adalah langit baru, bumi baru, yaitu apa? Relasi Tuhan dengan manusia baru, manusia yang sudah disahkan oleh darah Kristus, ya kan? Kemudian memiliki relasi ginosko, ya, intim sekali dalam roh dan kebenaran. Di dalam di dalam tubuhnya sendiri, di dalam bait suci Allah dalam roh. Nah, saudara, yang saya katakan tadi yang kita tidak diberi paham adalah cerita di korban-korban nggak pernah korban tentang kehancuran bait suci Allah. Nah, itu Yesus berbicara tahun 30 ditambah 40 menjadi tahun 70. Maka kitab Daniel itu sudah digenapi, tidak ada lagi korban sembelihan. Korban sembelihan dihentikan pada tahun 70. Tetapi sebenarnya diberhentikan secara de jure waktu Yesus mati disalib sebetulnya. Hukum Taurat sudah digenapkan, tapi bangsa Yahudi tidak ngerti. Tabir bait Allah sudah terbelah dari atas ke bawah, dijahit lagi sama mereka supaya mereka bisa melakukan ritual-ritual hukum Taurat. Tapi Tuhan murka kan, maka baitnya dihancurkan supaya nggak bisa lagi menyelenggarakan korban sembelihan binatang. Kenapa? Karena darah Yesus yang kudus sudah dicurahkan di kayu salib. Menurut saya ini very easy to understand ya, gampang banget ya.
Langit baru, bumi baru digenapi. Secara de facto, secara fakta, ya nyata tahun 70 Masehi. Dengan apa? Hancurnya bait suci Allah. Ya, maka kehidupan di langit baru, bumi baru is going on, terus berlangsung. Dari kita mengerti sampai seterusnya kepada anak cucu kita terus. Karena Pengkhotbah 1 ayat 4 katakan apa? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang. Bumi tetap ada, umatnya tetap ada, terus berlangsung demikian. Nah, untuk itu makanya kita perlu meninggalkan legacy kepada anak cucu kita yang baik untuk panutan. Ada amin? Itu yang penting. Nah, jadi ini tadi Wahyu 21 ayat 1 ya. Nah, kita lihat ini definisi. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Kita baca itu LBB itu langit baru bumi baru adalah perjanjian yang baru. Ya, 1, 2, 3. Langit baru bumi baru adalah perjanjian baru, yaitu perjanjian kedua Tuhan dengan umatnya yang telah disyarat oleh darah Kristus sehingga menjadikan manusia baru di dalam Kristus. Relasinya dalam roh dan kebenaran di dalam orang percaya sebagai tubuhnya, gerejanya, mempelainya, Yerusalem baru, dan Kristus sebagai kepala. Kehidupan di langit baru, bumi baru, hidup dalam kasih karunia akan terus ongoing hingga kekekalan. Nah, baru langit pertama, bumi pertama yang di bawah yang merah 1, 2, 3. Langit pertama, bumi pertama adalah perjanjian lama atau yang pertama antara Tuhan dengan umatnya, manusia disahkan oleh darah Tuhan, di mana relasinya diatur oleh ritual hukum Taurat yang terjadi dalam bait suci Allah di Yerusalem. Hal tersebut telah berlalu. Ya, itu yang biru. Laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Hanya bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada kematian lagi. Sebab kita telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Wow, beri tepuk tangan bagi saya. Waktu ngerti ini, saya nggak baca buku. Saya nggak punya ada buku. Saya tidak pernah baca buku apapun, Pak. Ya, adik-adik saya nggak pernah baca buku apapun. Tapi itu semua kita bisa dapat ngerti. Itu betapa dahsyatnya Tuhan kita memberikan impresi, memberikan pencerahan, gitu, yang luar biasa. Ya, saya lanjut ya. Nah, fakta langit baru, Yerusalem baru, ya. Jadi ini tadi saya katakan kita Wahyu ditulis tahun 65-an sampai tahun 68 ya. Jadi kita manusia baru. Wahyu 3 ayat 12 berkata apa? Barang siapa menang. Coba baca baik-baik ya. Coba baca dah 1, 2, 3. Barang siapa menang. Barang siapa menang, ia akan dijadikan sosok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dengan Allahku dan namaku yang baru. Wow, dasar. Jadi Yerusalem baru itu apa? Kota fisik atau it's talk about you sebagai pemenang. Kita lah Yerusalem baru itu sebagai pemenang. Bukan kota nanti turun dari surga dan nah, itu hayalan kita. Itu hayalan kita. Tidak begitu, saudara. It's talk about you and me, ya. Nah, itulah Yerusalem baru. Ini sama. Kemudian di Wahyu yang sebelah kanan juga sama. 2. Aku melihat apa? Kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Kenapa dikatakan turun dari surga? Karena saudara dan saya kita diciptakan di dalam Kristus menjadi manusia baru. Kita menjadi bait sucinya. Jadi maka kita turun dari surga dari Kristus itu, saudaraku. Efesus 2 ayat 10 katakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Di dalam apa yang Yesus lakukan itu. Gitu. Nah, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata apa? Lihat. Ini bukan suruh lihat ke depan. Waktu itu diomong diteguhkan, lihatlah gitu loh. Kemah Allah, bait suci Allah, orang percaya, pemenang itu ada di tengah-tengah umat manusia.
Dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka, bersama orang percaya. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini semua sudah digenapi di zaman itu, saudara. Di abad pertama sudah digenapi. Ada amin, saudara? Kita sekarang ini hanya mendapatkan ini untuk menghidupi. Kita tuh bangga terhadap Tuhan kita yang dahsyat. Bukan Tuhan yang penuh teka-teki. Masih ada puzzle ini gimana, belum. Enggak. Justru kita hidup di dalam Tuhan yang dahsyat, yang menggenapi semua janji-janjinya. Kita hidup bersama Dia, di dalam Dia. Untuk kita semua tuh memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap kita bagi kehidupan ini. Dahsyat sekali kalau kita paham, ya. Saya dapat ini, saya pikir luar biasa banget. Ini udah terakhir ya. Nah, berdampak di langit dan bumi baru. Nah, saudara, saya mengajak hidup sebagai bait Allah dalam roh. Jadi saudara dan saya, mari kita hidupi bait Allah dalam roh, saudara dan saya, ya. Ya, kita adalah tubuhnya, kita adalah gerejanya, kita Yerusalem baru secara rohani. Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai raja. Kerajaannya ada di tengah-tengah umat manusia. Ada amin. Kristus sebagai raja. Pertanyaannya gini, kan tadi Pak Wilson sudah bilang, kerajaanku datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Wih, coba baca ayat 22-nya dasar. Lukas 17 ayat 22. Ini bagi saya sangat dahsyat. Ini nggak boleh ditabrak ayat ini. Lukas 17 ayat 22. Nggak boleh ditabrak ya, ayat ini nggak boleh ditabrak. Lukas 17 ayat 22. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Ulangi. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Nah, Yesus berbicara secara jelas di tahun 30-an, ya. Suatu saat nanti kamu ingin melihat satu dari hari-hari manusia. But Jesus said that kamu tidak akan bisa melihatnya. But orang-orang sekarang ini ingin melihat di awan-awan dan turun semuanya. Itu namanya hayalan. Gak bisa. Ayat ini gak boleh ditabrak. Kita gak bisa melihat dia lagi, karena dia sudah kembali kepada natur keilahiannya, yaitu roh. Kristus itu adalah Allah yang roh, yang maha berkuasa, maha dahsyat, maha hadir. Sekarang ada di STT KDC, ada di STT yang lain, ada di Amerika, ada di Jerman, ada di mana-mana. You believe it? Anda percaya kan? Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Jangan Tuhan kita batasin. Lu Tuhan masih di satu tempat, belum boleh turun. Siapa kita? Halo? Who are you? Bisa berkata, the God, Tuhan masih di satu tempat. No, Dia ada berdiam di tengah-tengah umatnya. That's okay? Good? Oh, luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. And then resting. Kita beristirahat di Sabat. Kita resting in Christ. Ya, merdeka bahagia di dalam Kristus. Itu salam orang-orang terbahagia di dunia. Nah, itu salam orang full gospel itu. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Kenapa? Karena ini kita itu sudah bahagia. Nggak ada tuntutan macam-macam dalam hidup saudara dan saya. Selain mengekspresikan Tuhan, hidup dalam saudara dan saya, nggak ada lain. Pak Agung, dan ekspresikanlah Tuhan dalam hidup kita. Pasti hidup luar biasa. Kita akan menjadi inspirasi, kita akan menjadi teladan. Jadi orang kalau melihat kita, itu kita luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena ada potensi Tuhan di dalam kita. Ya, kita itu luar biasa. Saudara semua, adik-adikku di sini, ayo katakan, aku luar biasa. Aku luar biasa. Di dalam Kristus, bersama Kristus, aku lebih dari pemenang. Aku menjadi inspirasi. Aku menjadi teladan. Aku merdeka di dalam Dia. Amin. Ini saudaraku. You have to say that dengan saudara.
Kalau mau berangkat kuliah, aku luar biasa, aku hebat. Gitu, aku ini luar biasa dalam Tuhan bersama dia. Ya harus katakan itu, kamu itu hebat. Bukan kroco-kroco, no. Terima kasih atensinya saudaraku. Bersambung ke bagian ketiga, silakan.